Iya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bible Study dari Elisa. Hmm. Ah. Jadi saudara, hari ini kami mau bahas tentang iman. Tentu kalau kita bahas tentang iman, teman-teman semua tahu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dia berkata seperti ini. Iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul. Jadi betapa pentingnya iman di dalam kehidupan kita, orang-orang yang benar dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya ambil di dalam kitab Galatia, coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ketiga, dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, dia berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, bagaimana pentingnya kita orang yang benar, di sini dikatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bahkan kalau di ayat yang ke-26 dia berkata seperti ini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman. Karena iman itu jugalah yang membuat kita sampai hari ini, membuat kita untuk kita bisa terus menantikan janji Bapa dalam setiap kehidupan kita. Karena dimana dikatakan bahwa iman, kita orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, di dalam Alkitab ini selalu menjelaskan tentang bagaimana iman daripada Abraham ketika dia menantikan janji Allah. Mungkin situasi dan kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk dia percaya mendapatkan janji Allah. Tapi satu yang dikatakan di situ karena apa? Karena dia punya iman dia kepada Tuhan, maka dia dikatakan dia sebagai Bapa segala orang beriman. Dia bisa menantikan janji Bapa, dia bisa menantikan janji Allah bahwa dia akan menerima keturunan, dia akan mendapatkan sebuah keturunan. Padahal pada waktu itu Abraham juga ketika dia melihat istrinya Sarah, dia berkata mana mungkin untuk Sarah bisa melahirkan seorang anak, sedangkan dia usianya pada waktu itu kurang lebih hampir 100. Janji Bapa untuk dia mendapatkan keturunan, yaitu pentingnya iman merupakan landasan kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena oleh roh dan iman ini kita Amen. Ada nggak pengalaman Elisa tentang iman ini? Pengalaman saya pribadi tentang iman, saya mau cerita. Saya punya pengalaman tentang mau ke saya mau ke sekolah Alkitab. Saya nggak punya uang sama sekali. Dan itu menjelang kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu keberangkatan. Tapi selalu yang saya pegang dalam hidup saya itu bahwa saya harus berjalan dan saya harus hidup berdasarkan iman saya kepada Tuhan. Ketika Tuhan saya melangkah untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau, maka penyertaan Tuhan juga akan nyata dalam kehidupan saya. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya nggak punya uang, saya berangkat, saya mau beli tiket pesawat. Saya berdoa. Pada waktu saya berdoa seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan yang memulai, maka Tuhan juga yang akan menyertai sampai pada selesai. Berdoa, tiba-tiba datang orang kasih uang untuk beli tiket. Pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, puji Tuhan. Tapi tahukah saudara, tidak hanya sampai di situ. Saya butuh
yang namanya uang untuk beli barang-barang keperluan, seperti untuk persiapan saya pergi ke sekolah Alkitab. Di situ saya berdoa, Tuhan, saya butuh ini. Tapi saya percaya, kembali lagi iman. Saya percaya, bukan bilang Tuhan, ya tanda tanya, enggak. Tetapi ada kata saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan yang akan memenuhi segala keperluanku, itu adalah iman. Berdoa seperti itu, dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan semua apa yang saya butuhkan. Tidak hanya sampai di situ. Kesaksian selanjutnya, satu kali saya sakit, dan itu yang ada dalam yang hanya saya tahu pada waktu itu. Saya masih SD mungkin, saya sakit pada waktu itu. Yang hanya saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Nggak ada yang ngajarin orang seperti apa. Tetapi itu iman saya kepada Tuhan. Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dan saya lihat itu ketika saya hidup, bagaimana saya hidup berdasarkan iman. Di situ mujizat demi mujizat terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Perjalanan itu menjadi dahsyat. Karena apa? Kita hidup oleh iman dan kita berjalan di dalam iman. Kita berjalan karena iman. Kalau Siska punya pengalaman tentang iman? Kalau mau bilang pengalaman tentang iman sih banyak. Cuman ada satu yang tidak akan pernah aku lupakan. Dan menurutku itu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang besar. Yang paling pasti Mami sudah tahu. Itu tentang ke India. Ya, India. Itu merupakan perjalanan iman yang luar biasa menurut saya. Kalau Mami tahu itu sebelum kita ke India, itu pelayanan ke India, kan waktu itu Mami suruh tulis kita buat apa itu yang Dream board. Ya, dream board situ lah. Nah, itu jauh kan sebelum kita ke India, jauh sebelum diberitahukan Siska kamu mau ke India. Tapi entah kenapa itu aku beriman, aku tulis di situ negara-negara yang harus aku tuju. Nah, salah satu itu India. Di situ aku tulis India, dan tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba di kamar itu pas jaga Zekjet, tiba-tiba papi bilang, Siska kamu ke India. Dan awalnya aku lupa kalau aku ternyata pernah beriman, tulis itu di mimpi besar itu, di dream board itu. Terus pas sudah mau dekat-dekat mau ke India, aku buka lagi yang dream board itu, tiba-tiba aku lihat, oh iya ya, aku tulis India. Dan itu menjadi iman. Dan sebelum ketika aku tulis itu, aku juga sempat ambil sisa dari tiket Kak Valen, kan sebelumnya Kak Valen yang pergi. Nah, aku dapat tiketnya itu. Aku pikir itu tiket untuk ke Israel. Ternyata di situ tulisannya untuk ke India. Dan aku tulis di situ tanggal-tanggalnya. Aku mengimani itu akan terjadi. Dan betul, pas di papi cerita itu, papi bilang kamu ke India, aku bilang wow. Ternyata itulah luar biasa Tuhan. Luar biasa tentang iman. Dan tidak lepas dari itu lagi perjalanan kita yang tidak ada uang, mau pergi ke negara orang, mau mau misi ke negara orang, memberitakan firman, yang pada dasarnya orang kalau mau bepergian ke luar negeri, apalagi di dalam negeri aja kita sudah mau prepare-nya luar biasa, apalagi ke luar negeri. Dan ini kita cuman istilahnya pergi berdasarkan apa yang Tuhan suruh, berjalan dengan iman, nggak ada uang, tapi berani melangkah. Dan aku melihat di situ penyediaan Tuhan tanpa kita mengeluarkan banyak uang, biaya, tapi Tuhan yang sediakan. Itu sih menurutku perjalanan iman yang luar biasa. Dari hanya sebuah iman percaya mau pergi ke sana, tiba-tiba dibuka jalan. Bukan cuma itu lagi, di dalam perjalanan kedua Tuhan tuntun lagi, memperlihatkan kuasanya. Itu sih kalau aku. Kalau Megina banyak ya. Kalau hidup dengan iman ya memang sudah kayak jadi DNA sih. Jadi kenapa kita harus perlu hidup dengan iman? Karena dikatakan dengan waktu Yesus hidup, Yesus itu melakukan sesuatu berdasarkan iman seseorang. Ada yang namanya iman seseorang, baru dia do something. Ada yang namanya iman mereka.
Ada kan yang namanya iman mereka waktu seorang sakit dan digotong di atap dan diturunkan ke bawah, dan Tuhan bilang karena iman mereka yang menyembuhkan orang yang sakit ini. Jadi hidup kita ini terkadang begini, orang Kristen menunggu Tuhan melakukan sesuatu, tetapi Tuhannya bingung, malaikatnya bingung mau melakukan apa. Makanya kalau saya selalu ajari anak-anak untuk kamu bayangkan dulu, kamu imajinasikan dulu, kamu create dulu, ciptakan dulu apa yang kamu mau, kamu mau imanmu itu harus aktif. Ketika kamu menciptakan sesuatu, menulis sesuatu, kamu menulis misalkan dari kayak Siska tadi, dari yang anak kampung, dari yang tidak naik pesawat saja baru pertama kali ke Surabaya, dari yang selalu yang mustahil-mustahil kamu tulis. Kamu mau kemana, kamu mau begini. Jadi dengan adanya itu, imanmu aktif. Dengan adanya itu, Tuhan akan lihat, oh ini anak beriman tentang ini. Aku mau menggenapinya. Makanya aku selalu suruh, ayo imajinasikan kamu mau seperti apa. Salah satu contoh begini. Jadi waktu itu aku beriman menikah di Israel. Waktu itu 2017, aku di Manado kan, dan belum ada pacar sama sekali, belum ada pacar. Berapa tahun itu aku nggak pacaran, nggak mau. Jadi aku tulislah belum tulis. Jadi waktu itu ada satu orang penyanyi Edward Chen, dia kesaksian begini. Aku menulis lagu Hatiku Percaya karena waktu itu perjalanan dia mau menikah di Israel. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dengan kesaksian itu tiba-tiba aku merespon, imanku aktif. Aku berdiri di tengah-tengah orang-orang di KKR itu, orang lagi duduk, aku berdiri. Tiba-tiba, nggak tahu juga kenapa, hari ini juga aku kurang tahu ya, kenapa aku bisa se-ekstrim itu, bisa berdiri. Dan aku bilang, aku tunjuk begini, Tuhan, aku menyembah Tuhan yang sama dengan Edward Chen. Aku bilang gitu, aku juga mau nikah di Israel. Jadi perkataan itu aku ucapkan di KKR itu. Jadi waktu itu posisinya aku tidak punya pasangan, pacar, belum punya kepikiran menikah juga belum, karena waktu itu baru selesai kuliah, masih kerja dan lain-lain. Tapi entah kenapa mulut itu berbicara seperti itu. Ingat di firman Tuhan berkata, apa yang kamu percaya di hati dan kamu perkatakan di mulut. Jadi ternyata kalau kita mau mengaktifkan iman ini, jangan hanya percaya di hati. Begini, diam. Enggak, kamu harus aktif, imanmu harus aktif sampai itu keluar di mulut. Makanya pentingnya nanti kapan-kapan Bible study, aku bagikan tentang the power of perkataan, kuasa perkataan. Nah, jadi di tahun 2018, singkat ceritanya karena panjang. Enggak, saya pulang rumah dulu, saya bilang begini ke mama saya. Mami, ingat baik-baik, aku ini mau menikah di Israel. Terus mama saya ketawa di dapur, pasangan saja kamu nggak ada yang dekat-dekat dengan siapa dan lain-lain. Kamu bilang, ingat baik-baik, aku mau menikah di Israel. Aku percaya aku menikah di Israel. Tiba-tiba, suatu hari, ketemulah saya dengan suami saya yang sekarang. Jadi ternyata suami saya ini kan dia dapat kesaksian dia juga banyak. Jadi dia hampir setiap tahun ke Israel kan. Dan dia ikut tur ke Israel. Di setiap kali dia ada di Kana, ini menurut ceritanya, setiap kali dia ada di Kana, dia berdoa, Tuhan aku mau menikah di sini. Dia berdoa begitu. Jadi saya yang ada di pelosok mana, di pelosok Manado mana, yang kampung saya juga nggak ada orang yang tahu mungkin di sini. Jadi dia berdoa di sana tuh, dia punya iman juga yang sedang bergerak aktif untuk menikah di Israel. Setelah kami ketemu, menjalin hubungan dan lain-lain, harusnya itu kami ditetapkan menikah 1 tahun setelah tunangan. Tapi entah kenapa satu hari dia bisa telepon, setelah tunangan dia telepon, yang kamu siap-siap bikin paspor, kita menikah di Israel. Wah, seperti itu. Jadi ternyata ada yang sponsor, Tuhan kirim berkat, ada tiba-tiba. Dan kami tidak membiayai. Saya tahu waktu itu suami saya juga tidak punya uang, saya juga tidak punya apalagi. Dan
entah bagaimana Tuhan bisa pakai orang dengan segala macam cara memberkati kami. Jadi yang aku belajari begini, iman itu harus aktif. Ya. Ya. Jadi 2018 Januari kami menikah di Israel. Hari ini saya cerita ke orang-orang yang belum menikah supaya iman mereka aktif. Karena Amin. sangat Amin. bisa. Karena banyak orang kan berpikir begini, mana mungkin. Dan kalau saya ketemu catatan-catatan saya selalu menggambarkan diri saya menikah dengan seorang penginjil, menikah dengan seorang yang saya tulis semuanya, Tuhan saya mau menikah dengan pasangan yang membawa revival dimanapun berada. Dan semua terjadi di suami saya yang sekarang ini yang kami sedang jalani. Di mana-mana kami bawa revival bersama. Jadi itu sangat-sangat indah. Apa yang kita tulis, apa yang kita percayai, apa yang kita perkatakan. Tadi aku cerita iman kita harus aktif. Elisa bisa menghidupi iman itu. Karena ternyata yang saya lihat juga banyak orang imannya tidak aktif. Ya. Dia punya iman, dia percaya Tuhan, dia percaya ada Tuhan, tapi dia tidak mempercayakan. Oh, ya. Poin kenapa kita harus belajar dari Abraham, karena Abraham mempercayakan, bukan mempertanyakan. Banyak orang begini, sudah beriman di mulut atau di hati. Oke, aku percaya, aku menikah di Israel. Setelah itu, besoknya dia mempertanyakan, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Jadi sebenarnya kalau mau belajar tentang iman ini, poinnya hanyalah kamu mempercayakan saja apa yang telah kamu imani. Selebihnya, hasilnya bagaimana itu terserah Tuhan. Dan kalau orang Kristen yang menurutku tidak mengaktifkan iman, dia akan mempertanyakan. Ya. Besok dia akan pertanyakan, kok belum terjadi? Kok begini? Kenapa begini? Jadi secara garis besar, jangan taruh imanmu di dapur. Yang tidak kamu sentuh, yang tidak kamu aktifkan, tetapi taruhlah imanmu setiap hari di cermin. Setiap hari kamu pandang, pasti terjadi, bisa. Kenapa? Abraham pun Tuhan suruh begini, Abraham, keluar kamu dari tenda kemahmu, pandanglah langit, aku akan membuat keturunanmu. Sekarang aku lihat kamu, kalau imanmu mau aktif, pandanglah sesuatu, imajinasikan itu, dan nanti kalian lihat, tunggu waktu saja. Apa yang kamu imani, demikian malaikat akan lakukan di hidupmu. Ya. Demikian Tuhan yang akan melakukan di hidupmu. Itu tentang iman.